Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Majelis HKBP Jalan Lurah menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Begitu juga dengan yang di rumah yang mengikuti secara live streaming, kami mengucapkan selamat beribadah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 3. Siapakah
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucap terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertai kami dengan kasih-Mu agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah kami dan jiwa kami untuk percaya hidup di dalam kasih serta tahu memuji berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan ayat 2. Kita mendengarkan hukum Tuhan yang dimulai dari hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Hukum kelima, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina.
Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya ataupun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A, ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan ayat 2.
firman Tuhan epistel pada minggu ini yang diambil dari Mazmur 5 pasal yang ke-8 sampai dengan ayat pasal yang ke-13. Kita membacanya secara berganti-gantian. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang mengasihi namamu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kor ina dibora.
Kita bernyanyi dari Kidung Ayat 1 Jemaat dan nomor ayat 439 ayat 1 dan ayat 2. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Marilah kita bersama-sama teman-teman seiman di seluruh dunia. Sebagaimana bersama-sama mengucapkannya di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandungnya yang tunggal Tuhan kita, lahir yang dikandung darah Maria, Roh Kudus, yang menderita sengsara di bawah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, disalibkan dalam kerajaan maut, dikuburkan pada hari yang ketiga dalam kerajaan maut, pula di antara pada hari yang ketiga naik bangkit pula di antara orang mati, sebelah kanan Allah, naik ke surga Bapa yang maha kuasa, sebelah kanan Allah, dari sana Bapa yang maha kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta jemaat minggu kita pada hari ini, Minggu 19 Maret 2023, dengan nama Minggu Letare. Adapun topik minggu kita adalah bersukacita karena percaya. Adapun poin-poin yang akan kami bacakan adalah sebagai berikut. Poin 2, Koinonia 2.1, Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 21 Maret 2023 diliburkan atau Massohot. Kemudian poin yang ketiga, Marturia 3.2, iuran diakonia. Pada hari ini Minggu 19 Maret 2023 gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia sebesar Rp25.000 per bulan setiap keluarga. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya melalui amplop yang akan diantar ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan weeknya
supaya diisi. Kemudian poin kelima, pemberitahuan 5.1 ibadah Hari Doa Sedunia atau HDS. Gereja kita menerima undangan kegiatan ibadah Hari Doa Sedunia Komisi Perempuan PGIS Kota Cimahi yang akan dilaksanakan pada hari strip tanggal Senin 27 Maret 2023, waktu pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat GKI Cimahi, Jalan Pacinan, nomor 32 Cimahi. Dimohon kepada seksi perempuan untuk mengikuti acara tersebut. 5.2 ibadah Passion, libur Sermon Week dan kategorial. Gereja kita akan melaksanakan ibadah Passion pada 3 minggu berturut-turut, yaitu pada tanggal 22 Maret 2023, Passion pertama, 29 Maret 2023, Passion kedua, dan pada tanggal 5 April 2023, Passion ketiga. Maka terhitung mulai hari Senin 20 Maret 2023 sampai dengan Sabtu 8 April 2023, Sermon Week dan kategorial diliburkan atau Massohot. 5.3 ibadah pemberangkatan ujian akhir sekolah dan SBMPTN. Gereja kita akan melaksanakan ibadah pemberangkatan ujian akhir sekolah bagi pelajar kelas 6, 9, dan 12, dan juga yang akan mengikuti SBMPTN pada hari strip tanggal Minggu 26 Maret 2023, waktu pukul 15 sampai dengan selesai. Tempat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Dimohon kehadiran orang tua untuk mengikuti ibadah tersebut. 5.4 sumbangan pembangunan. Gereja kita menerima sumbangan material untuk pembangunan dari 1. Keluarga Amang TM Siagian Inang Boru Manurung yang ada di Wik 2 sebanyak 40 sak semen padang. Kemudian yang kedua, keluarga Brigjen HR Hutajulu Inang Dr. S. Boru Silalahi sebanyak 160 sak semen gresik. Gereja mengucapkan terima kasih atas bantuan dan sumbangan yang diberikan. Kemudian 5.5 bazar seksi perempuan. Pada hari ini Minggu 19 Maret 2023, seksi perempuan akan melaksanakan bazar di depan gereja. Semua hasil dari bazar tersebut akan disumbangkan untuk pembangunan. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Besar
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 41. Saya juga mau mengajak ibu bapak dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui streaming untuk boleh bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai ayat 41. Demikian firman Tuhan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut Bapak Ibu dan saudara-saudara, iman dan percaya itu sama. Kalau orang berkata iman, lalu dalam terminologi dan sebutan Rasul Paulus dalam firman Tuhan di kitab Roma, kamu dibenarkan oleh karena iman. Lalu saat ini Yesus sedang berbicara dengan seorang buta yang celik matanya dan melihat. Lalu Yesus bertanya, "Percayakah kamu?" Maka menurut ibu bapak, iman dan percaya itu sama? Sama. Iman itu adalah terjemahan dan definisi dari kata benda yang menyebutkan di dalam, yang disebutkan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Apa Ibu? Apa itu Ibrani 11 ayat 1? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Dasar dan bukti. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lalu Yesus percaya. Maka percaya itu adalah terjemahan iman dalam bentuk verb. Itu sebabnya saudara-saudara, kita sering mendengar faith is not only noun but also verb. Iman itu bukan hanya kata benda, tetapi juga kata kerja.
Seperti yang kita lihat dalam firman Tuhan hari ini, Yesus bertanya, percayakah engkau kepada dia? Aku percaya. Siapakah dia? Tuhan, kata orang buta itu, dia telah berhadapan muka dengan kamu, bertatapan muka dengan kamu, sedang face to face dengan kamu. Kamu tidak hanya sedang melihat dia, tetapi kamu sedang berkata-kata, berbincang, berbicara dengan dia, yaitu Mesias, anak manusia yang datang menjadi juru selamat. Lalu buta itu sujud menyembah. Ia percaya lalu sujud menyembah. Maka saudara-saudara, seketika kita disebut orang beriman, maka seharusnya iman kita itu juga turut dalam aksi, kerja, wujud dari iman kita itu yaitu percaya. Dalam bahasa Batak itu disebut dengan persea dan posroha di bagasan di dalam hidup kita. Maka ibu bapak, jadilah orang beriman. Tetapi orang beriman itu tidak cukup hanya berada pada posisi kata benda, kata yang ia dapatkan, tetapi imannya juga harus bekerja, imannya juga harus terwujud dalam segala perbuatan. Maka iman itu adalah dasar. Dan inilah yang gagal dipahami oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu kenapa sampai sekarang tidak percaya kepada Yesus? Karena mereka tidak beriman kepada Yesus. Mereka beriman kepada Musa, mereka beriman kepada Torah, hukum Taurat. Mereka berkata bahwa dasarnya atau landasannya tidak mungkin anak manusia itu, Mesias itu lahir dari perempuan miskin seperti Maria, dan ayahnya adalah seorang lelaki sederhana dari kasta terendah, tukang kayu. Maka Yesus itu bukan Mesias, apalagi Yesus itu bukan Tuhan dalam landasan dasar pemahaman orang Yahudi. Sehingga sampai sekarang mereka buta kepada Yesus. Sampai sekarang mereka tidak melihat cahaya sebagaimana yang dibahas oleh Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 9 ini. Maka ibu bapak saudara-saudara, ketika hidup kita mau bersuka cita seperti kata Letare hari ini, ketika hidup kita mau di dalam sukacita, maka periksa dulu landasannya, periksa dulu dasarnya, periksa dulu fundasinya. Sudahkah kita menjadi orang yang beriman, dan iman itu kita tunjukkan dalam perbuatan kita setiap hari. Maka Letare hari ini bisa menjadi sebuah hal yang memberangkatkan kita untuk mengenal dan mengerti Yesus Kristus di dalam hidup kita, menempatkan Yesus Kristus sebagai landasan iman kita. Saya mencoba untuk senyum di pagi hari ini, meskipun banyak hal yang mungkin saja menghalangi kita untuk tersenyum. Karena Letare, tema topik hari ini adalah Marlas Niroha, bersukacita. Jadi kita cobalah untuk bersukacita di tengah-tengah kebaktian kita hari ini. Pertamanya adalah tersenyum. Jadi orang Batak itu sulit sekali tersenyum. Gara-gara apa itu? Ya mungkin hidupnya atau pola pikirnya, dasarnya sudah langsung dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang penuh amarah, penuh emosi atau hal yang lain. Pernah seorang bapak duduk-duduk di depan rumahnya, duduk-duduk dia di depan rumahnya sambil ngopi dan browsing HP.
browsing internet. Dulu dia lalu lewatlah seorang remaja dari depan rumahnya, dilihatnya, remaja ini, ngapain pula ini lewat dari rumah saya, pikirnya. Tidak bersekolah kah ini? Jangan-jangan remaja yang dipenuhi kenakalan ini sekarang. Periksa dulu, lihat dulu. Diperiksanya, kurang kerjaan ini, lewat-lewat dari rumah saya katanya. Beberapa waktu kemudian lewat lagi seorang ibu-ibu dari depan rumahnya. Si ibu ini pun lewat dari rumah saya. Ini di rumahnya tidak ada kerjaan ini. Sudah dibersihkan kah rumahnya? Sudah bersih-bersihkah ini di rumahnya? Pikirnya. Jangan-jangan ibu ini bukan seorang ibu yang baik dan benar. Semua orang yang lewat dari depan rumahnya, anak-anak pun salah bagi si bapak ini. Lalu lewat seorang bapak-bapak sama dengan dia. Wah, ini pun lewat-lewat dari depan rumah saya. Yang tidak kerjanya ini, jangan-jangan pengangguran ini, pikirnya. Atau bermaksud jahat di lingkungan saya ini, katanya. Kerjanya cuma jalan-jalan. Bagi dia, semua orang itu salah. Padahal dia sendiri pun dari tadi kerjanya duduk-duduk. Dia hanya duduk-duduk tidak salah. Orang sedang berjalan-jalan salah bagi dia. Karena apa? Karena landasan pikirannya sudah tidak baik, negatif dan jelek, cenderung menghakimi. Maka bagi siapapun orang yang lewat dari rumahnya pasti tidak baik dan pasti salah dan pasti bermaksud jahat. Kira-kira ibu bapak itulah landasan iman orang Yahudi. Maka mereka gagal memahami Yesus. Apapun yang dilakukan Yesus pasti salah. Apapun yang dilakukan Yesus pasti tidak baik. Bahkan ketika seorang buta melihat, bagi mereka itu salah karena dilakukan Yesus pada hari Sabat. Dalam Yohanes 9 ini. Mereka bahkan menghakimi. Mereka bahkan menghukum si buta itu untuk tidak berada dalam komunitas mereka. Karena perbuatan Yesus itu jelas melanggar hukum Taurat. Dan bagi mereka meskipun perbuatan baik dilakukan oleh Yesus karena dilakukan melanggar hukum Taurat, maka itu tetap saja tidak baik dan tidak benar menurut mereka. Maka ibu bapak untuk percaya kepada Yesus, maka harus berdasar iman kita. Untuk percaya kepada Kristus, maka harus kita landaskan iman kita. Kepada siapa? Kepada kebenaran yang sejati, yaitu anak manusia, Kristus namanya, yang sebentar lagi akan mewujudkan kasih yang sangat besar di dalam penderitaannya dan kematiannya di kayu salib. Dialah landasan hidup kita, dialah landasan iman kita, sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak akan menghalangi sukacita orang yang percaya kepada Yesus. Tidak akan menunda-nunda sukacita kita di dalam Kristus. Karena apa? Karena landasan iman kita ada pada Yesus Kristus. Itu sebabnya siapakah orang yang bersukacita dalam nats ini? Yang bersukacita adalah yang percaya. Yang bersukacita adalah yang beriman kepada Yesus Kristus. Yang bersukacita adalah mereka-mereka yang melandaskan hidupnya hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya siapakah orang yang bersukacita? Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Maka sukacita kita harus berlandaskan Tuhan. Dan Tuhan Yesus menjadi dasar dari sukacita kita, maka kita pasti bersukacita. Maka sukacita kita akan dipastikan hidup di dalam kuasa,
dan kemenangan Yesus sama seperti seorang buta ini yang melihat, lalu ia percaya, lalu ia sujud menyembah Tuhan Yesus di dalam imannya yang telah ia landaskan di dalam Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sukacita hari ini bukan sukacita atau pemaknaan sukacita dalam makna manusia atau makna dunia, tapi sukacita kita hari ini adalah untuk mengenal Yesus. Siapakah dia Yesus di dalam hidup kita? Firman Tuhan mengatakan di sini, percayakah engkau kepada anak manusia? Apa itu maksud anak manusia? Apa itu artinya anak manusia dalam ayat 35 yang disebutkan hari ini? Anak manusia itu adalah sebutan kepada Kristus yang menjadikan ia telah datang, lahir ke dunia ini, bukan hanya sebagai nabi sebagaimana yang diimani oleh orang buta itu awalnya, tetapi anak manusia itu adalah sebutan bagi Kristus untuk menunaikan tugas keselamatan bagi umat manusia di dalam kematiannya. Ia terlahir sebagai manusia, ia datang ke dunia untuk menebus dosa kita dan menggantikan kita dalam kematian kita dan hukuman kita. Maka dialah Kristus, juru selamat, Mesias yang akan menyelamatkan kita dari kematian dan hukuman kita. Orang buta itu mengatakan, siapa dia? Tuhan, katanya. Aku akan percaya kepadanya. Lalu Yesus berkata, engkau melihat dia. Dalam pertemuan si buta yang sudah disembuhkan oleh Yesus dengan Yesus sendiri, ia mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Imannya dilandaskan pada dasar yang benar dan ia berbuat dalam perbuatan yang benar. Ia sujud menyembah Yesus sang juru selamat itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sudahkah kita mengenal Yesus di dalam hidup kita sehingga di dalam segala hal kita bisa dan mampu bersukacita. Kita bisa dan mampu melandaskan hidup kita dalam Tuhan. Dan sukacita kita senantiasa hanya di dalam Tuhan. Karena apa, Ibu Bapak? Karena iman kita harus berkarya, iman kita harus berbuat di dalam hidup kepada semua orang dan sesama manusia. Kalau berbicara tentang si buta ini, maka saya terus teringat kepada seorang tokoh yang luar biasa yang sudah sering saya utarakan di dalam setiap khotbah, yaitu seorang buta yang luar biasa. Namanya adalah Helen Keller. Helen Keller ini adalah seorang buta sejak lahir, sama seperti Yohanes 9 ini yang lahir di Amerika pada tahun 1880. Ia buta dan sampai akhir hidupnya ia tidak pernah bisa melihat. Ia lahir dan mati sebagai seorang yang buta. Tetapi ia adalah seorang wanita yang luar biasa. Ia mendapatkan banyak penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat, yaitu seorang honoraris university degrees. Ia juga masuk dalam Hall of Fame di Amerika. Ia mendapatkan penghargaan tertinggi dari seorang presiden, yaitu the Presidential
Medal of Freedom dari Presiden Amerika Serikat pada waktu itu. Ia adalah seorang pendiri yayasan yang disebut The Foundation of Blind, yaitu yayasan-yayasan yang membantu orang-orang buta di seluruh dunia. Yang hebatnya adalah ia bisa mendirikan The Foundation of Blind ini hampir di 36 negara. Ada pada 36 negara di seluruh dunia ini pada waktu itu. Luar biasa. Saat kematiannya, yayasan The Foundation of Blind ini ada di 36 negara di seluruh dunia ini. Itu luar biasanya. Ia mengatakan begini, Ibu Bapak, alangkah baiknya seluruh dan semua orang di dunia ini mengalami kebutaan for a few moments, for a few minutes, untuk beberapa waktu lamanya, untuk beberapa saat lamanya. Semua kita buta, kata dia. Supaya semua orang mengerti bahwa betapa berharganya cahaya dan betapa bersukanya the joy of life, sukacita orang yang melihat cahaya, yang melihat terang. Dan yang ia maksud dalam terang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Penting bagi kita untuk buta untuk sejenak supaya kita bisa mengerti the joy of life, sukacita orang yang melihat cahaya, sukacita orang yang melihat, kata dia di dalam sebuah seminar dan ia catatkan di dalam bukunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya itu harus dilandaskan pada Yesus Kristus. Tidak masalah apakah kita bisa melihat, apakah kita buta. Karena pada prinsipnya iman itu bukan soal mata melihat atau tidak. Karena orang Yahudi melihat sekalipun di depan mata mereka tidak melihat. Itu yang dimaksud Yesus di sini. Aku datang ke dunia ini untuk memberitakan bahwa yang tidak melihat akan melihat, tetapi yang melihat akan menjadi buta. Apakah Yesus sedang berbicara tentang kebutaan jasmani di sini? Tidak. Yesus sedang berbicara tentang kebutaan rohani. Yesus sedang berbicara tentang kebutaan hati dari orang-orang di sekitarnya, mereka-mereka yang tidak melihat cahaya Tuhan di dalam hidupnya. Yesus sedang berbicara tentang orang yang bisa melihat melalui fisiknya, tetapi tidak bisa melihat atau buta di dalam hatinya. Itulah mereka-mereka yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak menerima terang yang dibawakan oleh Kristus, yang diwartakan oleh Yesus. Meskipun di hadapan mereka karya Tuhan itu dan pekerjaan Tuhan terwujud nyata di hadapan mereka. Mata mereka dengan jelas dan terang melihat apa yang sudah dilakukan Yesus. Tetapi bagi mereka itu sama sekali tidak berguna karena hati mereka telah diselimuti. Hati mereka telah ditutupi oleh kebutaan itu sendiri. Maka ibu bapak saudara-saudara, marilah kita membuka mata hati kita. Marilah kita membuka jiwa kita untuk melihat terang yang telah dibawakan oleh Yesus. Sehingga hidup kita benar-benar menjadi berkat, benar-benar menjadi kesaksian bagi semua orang bahwa iman percaya kita telah dilandaskan kepada Yesus Kristus yang mewujudkan sukacita kita di dalam penderitaannya dan kematiannya di kayu salib. Sehingga setiap kita, meskipun kita merasakan hidup kita saat ini ibarat si buta, ibarat seorang yang buta,
Penderitaan kita sama dengan mereka-mereka yang buta. Mungkin kita masih buta untuk mendapatkan hal-hal yang ada di tengah-tengah hidup kita di dunia ini. Tetapi kita tidak buta untuk melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah anak manusia, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Sehingga di dalam kesusahan kita, sehingga di dalam penderitaan kita, kita jadikan itu sebagai landasan dan cara kita untuk mampu sampai dan tiba pada sukacita yang dari Tuhan. Penderitaan malah kita jadikan untuk jalan berjumpa dengan Tuhan. Penderitaan kita jadikan menjadi cara kita untuk datang kepada Tuhan dan sujud menyembah Tuhan dan percaya, beriman sepenuh hati kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Kristus yang telah mewujudkan sukacita kita yang sempurna di dalam penderitaan dan kematian Kristus di kayu salib. Maka jika saat ini kita menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, sehingga kadang kita merasakan bahwa kita bukan orang yang sepatutnya bersukacita, kita bukan orang yang seharusnya bersukacita, maka landaskanlah sukacitamu di dalam Tuhan. Jadikan setiap pergumulan, jadikan setiap penderitaan, jadikan setiap kesukaran untuk mampu berjumpa dengan Tuhan. Percayalah, Dia sedang melihat kita, Dia sedang menatap kita untuk meyakinkan kita supaya kita mau sujud dan menyembah kepada Dia hingga akhirnya kita mendapatkan karunia yang kita inginkan dari Tuhan. Percayalah bahwa saat ini wajah Tuhan, meskipun tidak kita lihat secara mata jasmani kita, tetapi Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepada kita, menghadapkan wajahnya kepada setiap kita untuk mendengar keluh kesah kita, mendengar penderitaan kita, mendengar kesusahan kita. Maka datanglah kepada Tuhan, berhadap-hadapan, berbicaralah, berkata-katalah dengan Dia yang sedang mengharapkan wajahnya, dengan ibu bapa dan saudara-saudara sekalian di sini, sehingga kita menjadi seperti seorang yang dipulihkan, disembuhkan, dimenangkan dari berbagai pergumulan hidup kita saat ini. Maka sukacita itu menjadi nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami percaya kepada Kristus anak manusia juru selamat kami yang membawa keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita kami hanya di dalam Tuhan, sehingga hal-hal yang menjadi kesukaran, kesulitan, penderitaan, pergumulan hidup bagi setiap kami jadikan untuk jalan berjumpa dengan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini di gereja ini, setiap mereka biarlah dimenangkan oleh kuasa Tuhan di dalam berbagai perkara hidup mereka. Berkati jemaat-Mu yang ulang tahun hari ini dan minggu ini, ulang tahun kelahiran, panjang umur bagi mereka, dan ulang tahun pernikahan, sukacita bagi rumah tangga mereka. Terkhusus buat Opu Petra, Inang Nyonya Haji Simangunsong, Boru Simajuntak yang ulang tahun 70 tahun. Biarlah Tuhan Engkau tambahkan panjang umur bagi mereka. Berkati semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, NN Inang Nyonya Sianturi Boru Naibaho, keluarga Ginting Boru Silalahi, dan semua mereka biarlah Engkau berkati di dalam segala hal hidup mereka. Berkati Tuhan persembahan keluarga Siagian Boru Manurung dan keluarga Hutajuru Boru Silalahi untuk mendukung pembangunan sarana prasarana HKBP Cimahi, Jalan Lurah. Tuhan berkati persembahan NN Felix Immanuel Aritonang dan keluarga Cia Sirait Boru Situmorang. Biarlah Engkau tambahkan sukacita
dan penyertaan-Mu dalam hidup mereka dan keluarga mereka masing-masing. Berkati Tuhan janji iman yang dipersembahkan keluarga Tukatoro Borusiahan dan juga keluarga Manurung Boru Manihuruk, biarlah Engkau semakin tambahkan sukacita dalam hidup mereka. Dan persembahan Totok Ripe untuk mendukung pembangunan sarana prasarana KBP Cimahi Jalalurah, biarlah semuanya itu mendatangkan sukacita bagi setiap kami yang di dalam pengharapan kami Tuhan akan tambahkan sukacita. Kami juga menerima persembahan proposal, Tuhan Kau berkati keluarga Sidaputar Borusiombing di Tangerang, keluarga Rudi Nenggolan Boru Tumanggor di Tangerang, keluarga Janer Simajunta Boru Panjaitan di Bogor, PT Jabes Glora BTB, kepada keluarga Andi Laia Borusiahan di Bandung, kepada NN juga Tuhan semua peparan Jepanya Boru Jepanya Silitonga Boru Situmorang. Tuhan berkati keluarga J Tokatoro Boru Situmeang, Sintua Silaban Boru Silalahi di Kalijati Subang, keluarga RJ Adamanik Boru Silayan, juga Tuhan peparan Pasca Panjaitan Boru Sitompul. Tuhan berkati hidup mereka di dalam kasih karunia Tuhan yang menambahkan panjang umur dan rezeki dan penyertaan Tuhan di dalam hidup, pekerjaan dan keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa buat ibu-ibu RT 04 RW 04 Pojok Cimahi, juga kepada Jeffrey Panggabean Boru Nenggolan di Bekasi. Juga Engkau berkati Tuhan KSP Linar Priangan dan semuanya yang mendukung pembangunan sarana prasarana HKBP Cimahi. Tuhan berkati hidup mereka, segala usaha mereka, sehingga di dalam kasih-Mu mereka mendapatkan sukacita yang berlipat ganda di dalam Tuhan. Kami juga berdoa buat dukungan dari Hans Lodewijk Vonley Simajuntak, anak Tuhan yang Tuhan akan berkati untuk dikuatkan dan dimampukan meraih cita-citanya. Tuhan berkati juga keluarga Pangaribuan Boru Sitompul, juga keluarga YP Simangunsong Boru Tampu Bolon, HKBP Bandung Timur, orang tua pendidikan agama Kristen HKBP Cimahi. Biarlah semuanya menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan, dan Kau berkati panitia yang sedang melanjutkan tahapan pembangunan sarana prasarana KBP Cimahi. Tuhan berkati kami di dalam segala hidup kami. Kau jadikan kami Tuhan saluran berkat juga bagi pembangunan HKBP Cimahi Jalalurah ini. Segala upaya dan daya dari Deborah saat ini dan semua unit panitia untuk menyelesaikan tahapan pembangunan HKBP Cimahi Jalalurah. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan, yang saat ini sedang sakit. Tuhan izinkan keluarga Amang Sidabuke dan Inang Boru Silalahi bersama-sama dalam ujian sakit penyakit tubuh mereka. Tuhan, kami berdoa buat keluarga ini, biarlah semakin Engkau pulihkan dan semakin Engkau berkati jamah bahagian tubuh mereka yang sakit, Tuhan, sehingga ditanggalkan dan dipulihkan di dalam kuasa anak manusia, Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang penuh kepulihan, penyembuhan, sehingga dipulihkan bersama dengan kami waktu yang akan datang memuji dan menyembah sujud di hadapan Tuhan. Mereka-mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup, Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para nababalu, Tuhan Engkau berkati para lansia, mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang menunggu jodoh mereka, biarlah Tuhan anugerahkan sukacita bagi hidup mereka, yang sedang menanti-nantikan kehadiran sukacita Hagabeon anak bagi keluarga mereka, juga Tuhan anugerahkan dan buka pintu pengharapan bagi setiap penantian mereka. Biarlah Tuhan yang menyatakan di dalam kuasa-Mu
segala hal yang perlu penting bagi mereka, memperlengkapi dan menyempurnakan sukacita mereka di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Engkau dengarkan doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan. Tentang kebenaran
senyatara ramani dan cemerlang. Kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu yang dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Kalau hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.